Cibinyo! Cibinyo! Akibat kemakan omongan vendor rumput yang nyari proyek, malah rumputnya just jadi super jelek, bikin malu sampai ujung dunia. Rumput JIS kembali menjadi sorotan warganet saat gelaran Piala Dunia U17. Bukan karena bagus hijau membanggakan, namun warganet justru menilai rumput JIS begitu jelek. Dan sempat dibandingkan tuh JIS saat pertandingan IYC era Anies dengan Pildun sekarang. Padahal kita semua sudah mengingatkan loh Sendrian, kalau rumput JIS gak perlu diganti. So iya sih bawa vendor rumput buat bilang gak standar FIFA demi cair uang 6 miliar. Akhirnya malu sendiri kan. Ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa setelah JIS ini dibangun, belum pernah ada pertandingan sepak bola agenda resmi FIFA atau PSSI di sana. Jadi baru kali inilah setelah zamannya Pak Erik ini, akhirnya JIS bisa dipakai untuk ajang resmi agenda FIFA ataupun agenda resmi sepak bola baik nasional maupun dunia. Ini baru kali ini gitu. Jadi inilah baru pertama kali satu. Yang kedua, ini kami dulu mengajukan ke FIFA. Ya Pak Erik itu mengajukan ke FIFA supaya JIS dipakai. Tapi dalam prosesnya memang ada pergantian rumput. Kenapa? Karena rumput JIS pada saat diperiksa itu, dikoreksi ya, memang sudah tidak layak lagi. Ya, ini juga direkomendasikan oleh FIFA untuk diganti. Kenapa? Karena kita tahu stadion JIS itu, ya, stadion JIS itu dia sinar mataharinya nggak masuk secara baik ke dalam stadion, sehingga mereka pakai UV, sinar UV itu. Walaupun yang dikatakan di Eropa juga begitu ya, Eropa itu 4 musim, jadi wajar dia pakai yang namanya sinar UV. Kita kan nggak 4 musim gitu, jadi sehingga itu rumputnya nggak menanam tidak menanam dengan baik, sehingga akhirnya tidak baik dalam waktu kita sana, itu nggak baik lagi. Maka FIFA juga merekomendasikan untuk diganti. Jadi bukan mereka, kalau kata Arya Sinulinga, mengatakan bahwa baguslah dengan demikian JIS kita pakai. Sebelumnya kan nggak pernah dipakai. Ya lo pakai karena lo kepaksa, kalau nggak kepaksa lo nggak pakai JIS. Akal-akalan aja itu. Udahlah, mau sok ngomong JIS sama saya gitu loh. Yang kita ini lu lagi marah nih guys? Marah. Lagi marah. Marah. Ya, sambil senang. Terusin. Karena sambil senang. Karena dipermalukan oleh alam. Gitu ya. Lalu bicaralah dia bahwa JIS tidak standar FIFA. Kalau FIFA datang hari ini, salaman sama saya, JIS akan dicoret. Untuk membuktikan bahwa JIS tidak standar FIFA, mereka memanipulasi surat dari FIFA. Push. Ada dokumennya? Ada. Bawa dokumen bawa. Nggak bisa ditunjukin. Bawa. Apa dokumen itu kan? Ini manipulasi yang mereka lakukan. Surat dari FIFA ya kepada PSSI. Ini agak buram ya. Nah, ini isi lengkapnya. World Cup. Oke. Apa yang dibacakan oleh Erick Thohir di depan para wartawan, itu yang dibacakan paragraf di bawah bahwa rumput JIS bermasalah. Sedangkan di paragraf awalnya, saya baca dalam yang terjemahan bahasa Indonesianya aja ya. Mengingat ini di atasnya itu ada Dear Tisha. Oke. Mengingat adanya usulan perubahan dari Stadion GBK Jakarta menjadi Jakarta International Stadium dan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan bersama laporan pakar lapangan domestik PSSI. Jadi fakta-fakta yang disajikan pakar lapangan domestik PSSI. Nah berdasarkan itulah FIFA membalas surat. Jadi bukan ujuk-ujuk FIFA mengirim surat bahwa FIFA tidak setuju menggunakan JIS. Tapi PSSI memberikan laporan yang dimana di dalam surat itu tentu saja ada cerita tentang rumput. FIFA membalas. Disitulah terjadi manipulasi. Kemudian dari yang rumput itu, berarti finalnya kemarin tuh diganti ya Bang? Diganti? Informasi saya terima juga ada di media sih. Rumput itu menggunakan rumput di salah satu universitas. Oke. Jadi ada satu universitas punya lapangan bola, rumputnya dibawa ke JIS untuk digunakan di event itu. Cuman memang rumputnya itu tidak sesuai dengan
desain atau yang sudah direncanakan di JIS itu sendiri, karena rumput di JIS itu kan rumput hybrid dan memang untuk drainasenya juga udah disesuaikan dengan jenis rumputnya. Rumput bukan rumput impor loh, rumput lokal dari Boyolali. Iya, dan itu memang rumput kualitas ekspor gitu. Jadi memang bukan rumput bola biasa, kualitasnya yang terbaik. Kan ada 3 jenis rumput. Nah, jadi memang diganti pada saat itu yang dananya lumayan ya, fantastis ya. 6 miliar. 6 miliar ya. Iya, itu kalau dibikin sekolah bisa jadi tuh. Malah lebih bermanfaat ya. Bermanfaat daripada ganti rumput dan akhirnya jadi kubangan air. Bener jadi kubangan air bisa buat kecah itu. Kita nggak perlu membuktikan ya, ternyata alam yang membuktikan sendiri ya siapa yang benar ya, Pak. Rumput Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara sempat jadi sorotan karena tergenang air hujan dan mengakibatkan laga Piala Dunia U17 tertunda. PT Jakpro pun mengungkap biang kerok penyebab tergenangnya lapangan ini. Sebagaimana sebelum laga ini digelar, JIS diguyur hujan cukup deras disertai petir kencang. Situasi ini membuat lapangan akhirnya tergenang air karena dugaan sistem drainase yang kurang baik. Dari pantauan, genangan air paling banyak terjadi di sepanjang sisi sebelah barat lapangan JIS. Hujan juga tak cuma menyebabkan lapangan banjir, tetapi juga membuat garis-garis lapangan luntur, paling terlihat garis tengah lapangan di sebelah barat. Adapun laga Brasil vs Argentina dijadwalkan digelar pada Jumat tanggal 24 November tahun 2023 dengan kick-off pukul 19.30 WIB. Namun akhirnya delay selama 30 menit karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. PT Jakarta Propertindo, Jakpro, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan. Jakpro memastikan bahwa semua sistem berjalan baik. Sudah langsung kami tindak lanjuti, pengecekan seluruh sistem utilitas di lapangan dan memastikan semua bekerja dengan baik, ujar Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, saat dihubungi, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Iwan mengatakan saat malam pertandingan curah hujan tinggi. Ia juga menyebut saat itu hanya seperempat lapangan yang tergenang air. Memang semalam curah hujan sangat tinggi sekali dan juga yang tergenang hanya seperempat sisi barat lapangan, kata Iwan. Iwan mengatakan genangan air terjadi lantaran debit air yang tinggi. Ia lantas menyebut ke depan kejadian tersebut tidak terulang. Debit air yang sangat tinggi. Insya Allah tidak ada genangan lagi, tuturnya. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah meminta PT Jakpro untuk segera memperbaiki. Catatan, saya minta Jakpro perbaiki, ujar Heru Budi usai menghadiri perayaan Hari Nasional UEA ke-52 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Jumat 24/11. Heru mengira kasus lapangan JIS yang tergenang yakni 2 pekan lalu. Ketika mengetahui ada kejadian lagi, pihaknya menekankan akan evaluasi. Yang 2 minggu yang lalu kan? Oh yang di dalam iya, kita selalu ada yang ngawasin di sana, dievaluasi. Jakpro nanti perbaiki, katanya. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, ikut menyoroti kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS) yang tergenang dan membuat laga perempat final Piala Dunia U17 2023 sempat delay. Wibi menilai kejadian ini menjadi hal yang memalukan. Ini memalukan dan mencoreng nama JIS sebagai salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan masyarakat ibu kota tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia, ujar Wibi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani. Dia menilai dengan kejadian ini maka dapat langsung dilakukan evaluasi. Ya memang kan dengan hujan kita jadi bisa mengevaluasi. Hujan ini juga patut kita syukuri setelah sekian lama kita dilanda panas luar biasa di Jakarta, ujar Rani saat dihubungi, Sabtu, 25/11. Rani menilai pihak Jakpro telah memahami situasi yang terjadi saat ini. Dia juga berharap Jakpro dapat melakukan peningkatan untuk perbaikan JIS ke depan. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai persoalan ini mencoreng wajah Indonesia sebagai penyelenggara. Persoalan ini cukup mencoreng wajah kita sebagai penyelenggara maupun sebagai bangsa karena menyangkut kredibilitas. Kepercayaan yang telah diberikan harusnya dijaga dengan cermat dan hati-hati. Harus serius, fokus dan sungguh-sungguh, apalagi ini menjadi pusat perhatian dunia.
Ditambah lagi ini cabang olahraga paling populer di dunia, kata Rio saat dihubungi, Sabtu, 25/11. Pelatih timnas Argentina U17 ungkap Stadion Sijalak Harupat lebih baik dibanding Jakarta International Stadium, JIS. Hal ini disampaikan Diego Placente usai mencoba kedua stadion itu kala berlaga di Piala Dunia U17 2023. Dalam gelaran Piala Dunia U17 2023 sendiri, kondisi rumput di JIS kerap jadi sorotan. Stadion itu pun kembali menjadi perbincangan hangat karena lapangannya tergenang air imbas hujan deras sebelum laga perempat final Piala Dunia U17 2023 yang mempertemukan Argentina U17 melawan Brasil U17. Kondisi itu membuat pertandingan sempat tertunda selama 30 menit untuk diadakan pembersihan. Para kru dengan cepat dan sigap mulai membersihkan lapangan dari genangan air. Akan tetapi, di momen pembersihan tersebut, para penonton turut menyoroti kualitas rumput baru JIS. Meski disebut sudah berstandar FIFA, rumput di JIS ternyata tidak mampu meresap air dengan baik. Pelatih timnas Argentina U17, Diego Placente, pun menyebut Stadion Sijalak Harupat lebih baik dibanding JIS. Lantas benarkah demikian? Terkait akan hal tersebut, Diego Placente bisa membandingkan Stadion Sijalak Harupat dengan JIS karena sudah memakai dua stadion itu untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Pada babak penyisihan grup, timnas Argentina U17 berlaga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Selama berlaga di sana, para pemain timnas Argentina U17 pun kerap kali harus bermain di tengah guyuran hujan karena cuaca di Bandung. Alhasil, para pemain timnas Argentina U17 menjadi terbiasa dengan cuaca hujan di Indonesia. Akan tetapi, kondisi Stadion Sijalak Harupat kala diguyur hujan dinilai berbeda dengan Stadion JIS. Menurut Diego Placente, Stadion Sijalak Harupat lebih baik ketimbang JIS karena menyerap air hujan dengan lebih baik dan cepat. Tidak hanya itu, sang pelatih timnas Argentina U17 itu juga menilai bahwa pergerakan bola di lapangan Sijalak Harupat jauh lebih cepat ketimbang JIS.